Ya samalah umpamanya ada kasus apa gitu loh, kasus bidang tanah, karena dia pandai bercakap ataupun memang apa namanya itu yang mendampingi dia pandai bercakap, sehingga hakim itu memutuskan tanah ini yang berhak kamu. Padahal sesungguhnya yang berhak itu bukan dia. Kata Nabi, ketika aku memutuskan sesuatu yang keputusan itu ada hak orang Islam yang terkena, maknanya keputusan Nabi itu tidak 100% benarnya, ada hak orang lain yang dizolimi, maka Nabi menyebutkan fa innama hiya qit'atum minan nar. Itu adalah potongan dari api neraka. Kalau mau kamu ambil, kalau tidak ya tidak ada masalah. Di zaman Nabi memang ada seperti itu. Orang yang membuat pengaduan kepada Nabi, Nabi tanya begini dengan orang ini, tanya begini dengan orang ini yang pandai dia bercakap, berhujah gini, macam-macam Nabi percaya dibuatnya. Yang ini memang agak-agak sikit, bercakap pun kletot kan, tak berapa pandai, macam tak yakin untuk dia, tak bisa meyakinkan Nabi bahwa ini hak dia, sehingga Nabi putuskan ya sudah ini untuk kamu. Padahal kedua-duanya ini tahu. Sama-sama dia tahu yang salah itu sebetulnya, yang salah ini sebetulnya yang ini, yang dapat haknya nih. Ini barang ini untuk dia nih. Tahu dia, tapi karena sudah diputuskan oleh Nabi, yang menjadi hak orang yang sudah diputuskan oleh Nabi. Kata Nabi, kalau saya memutuskan hal yang seperti itu, maka sesungguhnya barang itu adalah potongan dari api neraka. Ambil kamu, ya dapatlah potongan api neraka. Kalau tidak, ya itu keuntungan untuk kamu, kemuliaan untuk kamu. Begitu juga kita, umpamanya kita sedang sengketa tanah, warisan umpamanya, sengketa warisan dari orang tua kita. Yang satu dapat 1,5 jalur, yang ini dapat sejalur 2 jembo, tak sesuai, banding, kan? Di depan hakim dia berhujah, akhirnya tetap keputusannya sama. Ya sudah, 1,5 jalur untuk kamu, 1 jalur 2 jembo untuk dikau. Sama-samanya nih anak laki-lakinya nih, seharusnya dapatnya sama. Tahu dia nih, padahal dia beragama, dia tahu nih bahwa seharusnya yang didapat itu 1 jembo 4 jalur aja satu orang. 1 jalur 4 jembo setengah, ataupun macam pokoknya dibagi 2 barang itu, dijadikan 1 bagi 2. Kita tahu kalau barang yang itu kita ketahui terus kita jalankan saja, maka sesungguhnya barang yang kita ambil itu adalah potongan dari potongan api neraka. Jangan main-main, walaupun sudah diputuskan oleh mahkamah. Kalau kita mengetahui yang sesungguhnya, yang hak itu mana, maka tunaikanlah yang hak. Walaupun keputusan hakim itu berlaku untuk kehidupan dunia, tapi hakikat kebenaran yang sudah kita ketahui ini berlaku nanti sampai hari kiamat, sampai di akhirat nanti. Tetap akan diadili lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah. Jadi kalau terjadi persengketaan di antara kita, kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, ya kita berserah saja. Yang benar jalan, yang salah sudah mundur aja. Jangan memaksakan diri. Nabi SAW telah sampaikan bahwasanya arba'un man kunna fihi kana munafiqun au kanat fihi khoslatun min arba'atin kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kata Nabi, orang yang punya 4 kriteria ini maka dia orang munafik. Kalau dia punya 4 kriteria ini maka dia orang munafik. Kapan akan hilangnya?
kalau barang ini tidak ada lagi pada dia. Pertama, Nabi sampaikan idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bercakap, dia bengak. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, maka dia ingkar. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia membuat kesepakatan, dikhianati. Wa idza khosoma fajaro. Kalau dia bertengkar, kalau dia berselisih, maka dia berlaku curang. Kalau 4 karakter ini, kriteria ini ada pada diri seorang, maka dia ini orang munafik. Kapan akan hilang? Kalau barang ini hilang pada diri dia. Jadi kalau bercakap, bengak. Kalau berjanji, engkau. Kalau dia buat kesepakatan, dikhianati kesepakatan itu. Kalau dia bertengkar, maka dia, kalau dia berteking, kalau dia berselisih, maka dia akan curang. Dia akan berlaku curang. Kemudian Nabi SAW juga memberikan gambaran, penjelasan bagaimana kalau seseorang itu dizolimi, atau seorang istri dizolimi suami, atau suami dizolimi istri, ataupun bawahan dizolimi atasan. Bagaimana kita sebagai orang yang dizolimi? Hindun telah datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun misikun, fahal alayya harajun an ut'ima min alladhi lahu iyalana. Faqala la haraja alaiki an tut'imihim bil ma'ruf. Hindun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit. Abu Sufyan ini pelit ya Rasulullah. Berdosa tak saya kalau ngambil hartanya, harta suami saya ambil, kemudian saya berikan makan kepada keluarga kami. Berdosa tak saya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la haraja alaiki antu tu'imihim bil ma'ruf. Tak berdosa kalau kamu mengambilnya untuk memberi makan orang yang berada di bawah tanggunganmu dengan cara yang baik, dengan cara yang wajar, tidak berlebih-lebihan. Umpamanya ibu-ibu ada suaminya pelit minta ampun, pantang minta sikit marah, tak dapat bagiannya, maka seorang istri boleh mengambil haknya tanpa minta izin. Boleh dia mengambil, tapi ngambilnya itu dengan wajar. Tidak pula dia model-model perampok pula, tak butuh pun diambil juga. Tidak, dia mengambil seperlunya saja. Yang seperti itu tidak dosa kan? Tapi kalau berlebih, berdosa, zolim namanya. Istri mengambil harta suaminya tanpa bercakap, tanpa izin, yang ngambilnya itu berlebih. Kalau dikasih lain lah, kalau dikasih itu dah hak dia itu segala. Ini dompet awak tinggal dekat rumah, kan? Dompet awak tinggal dekat rumah. Pas pula garam tak ada. Perlunya cuma garam. 1.000 rupiah sudah cukup sebetulnya ngambilnya. Dia ambil tak ada pula, ambil 1.000, ambil 5.000. Beli yang lain pula. Ini yang 4.000 ini kezaliman namanya. Kezaliman namanya. Tidak boleh dibuat yang seperti itu. Begitu juga suami kepada istrinya. Dizolimi umpamanya kan oleh istrinya, dia boleh mengambil haknya, selama tidak berlebih-lebihan, yang wajar, yang ma'ruf, yang baik yang dia ambil.